Salam sejahtera, saudara-saudara yang kekasih. Shalom, Rock Makassar. Apa kabar? Saya mempercayai bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, dijagai oleh Tuhan dalam damai sejahteranya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sekarang sudah masuk pada minggu pertama di bulan Juli. Itu artinya kita sudah ada di semester kedua dari tahun ini. Bersyukurlah untuk semua pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya mau katakan ini pada kita sekalian bahwa saya mempercayai bahwa kita akan mewarisi semua yang baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita di tahun ini. Dan kita tentu juga sudah sampai pada tema kita di bulan Juli, yaitu strong atau kuat. Kata kuat ini merupakan kata sifat yang penting buat kita. Dan saya mempercayai bahwa Tuhan kita adalah kekuatan kita. Itulah sebabnya kita perlu belajar di bulan ini tentang kekuatan apa yang Tuhan sudah impartasikan pada kita. Dan apa tujuannya Tuhan memberi kekuatan buat kita sekalian. Jadi kiranya bulan strong ini dapat menguatkan iman saudara, dapat meneguhkan kekuatan batin saudara untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau saudara kerjakan. Mari kita akan baca Alkitab. Nah, di dalam firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang bakal kita baca ini tentunya dibacakan di banyak tempat. Tapi ayat yang menjadi tema kita terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ya, kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-16. Kita akan baca ayatnya yang ke-13 saja ya. Ini kata yang dipakai di situ adalah berbunyi sebagai demikian. Mari kita baca pasal 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Haleluya. Saya suka ayat ini karena ayat ini memberikan kepada kita apa yang saya sebut dengan motivasi dan semangat untuk dapat berdiri teguh. Watch you, stand fast in the faith, quit like a man, quit you like a man, and be strong. Kuat. Itu kata yang dipakai ya. Ini penting sekali buat kita untuk menjadi kuat. Karena kita mesti tahu bahwa di sepanjang Alkitab, Tuhan mencari orang-orang yang dapat dia perkuat dengan kekuatan dari sorga. Seringkali kita manusia memang lemah. Tapi haleluya, ada kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Dan di Alkitab, di sepanjang cerita Alkitab, selalu Tuhan telah menunjukkan kuasanya, kekuatannya pada orang-orang percaya. Mereka boleh lemah, tapi mereka memiliki Tuhan yang kuat. Nah, mari kita akan lihat beberapa pernyataan Alkitab mengenai ayat-ayat ini. Apa sih sebenarnya kuat itu? Ya, dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah krataioo. Jadi krataioo itu kata yang dipakai ya. Krataioo itu kata itu adalah menunjuk kepada kekuatan, strong. Itu kata yang dikatakan di dalamnya itu adalah increase in vigor. Ada kekuatan yang bertambah, yang memberikan semangat dan dorongan pada seseorang. Nah, kekuatan ini berasal kata krataioo ini adalah berasal dari kata kratos. Ya, kata-katanya adalah kratos yang artinya adalah kuasa. Ya, itu jelas. Nah, kita akan lihat ini. Ini tentu adalah kuat. Inilah sebuah kata sifat yang penting yang menentukan perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Nah, kita perlu tahu dulu mengapa kita perlu kuat. Itu kata penting. Saudara perlu kuat
Sebab kalau saudara tidak kuat, ada banyak hal yang dapat terjadi. Kalau saudara tidak kuat, saudara dapat menjadi lemah dalam perjalanan. Dan kalau saudara tidak kuat dalam perjalanan, saudara dapat diserang dan dapat dikalahkan. Sehingga saudara bakal gagal. Jadi ada 3 alasan mengapa kita perlu kuat. Alasan yang pertama adalah karena kita ini orang percaya adalah pelaksana dari kehendak Allah. Ya, kita mesti tahu pelaksana kehendak Tuhan itu harus kuat. Sebab mereka harus melaksanakan kehendak Allah di muka bumi ini. Kalau kita lemah, kita akan gagal menjadi pelaksana dari kehendak Allah ini. Ya, Alkitab berkata bahwa pelaksana kehendak Allah harus kuat. Itu dikatakan seperti itu. Ya, Tuhan mencari orang-orang yang kuat untuk dapat menyelesaikan atau dapat melaksanakan kehendaknya di muka bumi ini. Alkitab katakan bahwa kita semua adalah representatif. Kita semua adalah perwakilan dari Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Kita semua ini ditetapkan untuk eksekusi kehendak Allah di muka bumi ini. Itulah sebabnya kita perlu kuat. Mengapa kita perlu kuat? Sebab kita berhadapan dengan musuh yang berusaha menghentikan kehendak Allah terlaksana di muka bumi ini. Itulah sebabnya saudara harus sungguh-sungguh kuat. Coba mari kita baca di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6. Coba mari kita lihat kitab Efesus pasalnya yang ke-6. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11 saja dulu kita baca. Nah, kita mesti tahu bahwa kita perlu kuat. Makanya katanya muncul seperti ini. Paulus memberitahukan kepada kita. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi coba lihat, dia berkata akhirnya, seolah-olah ini kesimpulannya. Setelah dia menyatakan semuanya bahwa kita perlu taat, kita perlu mengasihi. Kita seterusnya kalau saudara baca di pasalnya yang ke-5, saudara mesti lihat bahwa kita harus hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Suami istri harus tunduk, saling mengasihi dan seterusnya. Waktu dia bilang, saudara ini, akhirnya hendaklah kamu kuat. Kenapa kita perlu kuat? Sebab kita sedang berhadapan dengan musuh yang berusaha sabotase kehendak Allah terlaksana. Baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam perjalanan kehidupan kita. Makanya kita perlu kuat. Haleluya. Dan kata kuat itu bukan berasal dari diri saudara. Dibilang kuat itu di dalam Tuhan Yesus. Ya, dibilang itu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ini jelas sekali bahwa Tuhan mau kita mengerti prinsip ini. Saudara perlu kuat. Sebab saudara adalah pelaksana kehendak Allah. Dan karena melaksanakan kehendak Allah di bumi ini. Akan ada konfrontasi-konfrontasi dari kekuatan kerajaan kegelapan. Yesus datang ke dunia ini untuk memulai manajemen baru dalam kehidupan di dunia ini. Dia berkata, hei sekarang aku memerintah bumi ini. Aku mau supaya ada manajemen baru di sini. Tapi rupanya iblis tidak suka itu. Sekalipun dia telah kalah, dia berusaha menipu, dia perlu mendustai. Kitanya harus berdiri kuat. Mengapa kita perlu kuat? Sebab kita adalah pelaksana kehendak Allah. Ingat itu baik-baik. Mengapa kita perlu kuat? Karena kita adalah pelaksana kehendak Allah. Kalau bahasa yang kita kenal semua di RIM atau di Rock Ministry adalah we are the representative of Christ's kingdom. Kita adalah merupakan perwakilan dari kerajaan Kristus. Nah, kalau saudara sudah lihat hal tersebut, saudara sudah lihat bahwa kita harus kuat karena kita ini adalah pelaksana kehendak Allah. Nah, kita perlu kuat sebab kita ada dalam sebuah perjalanan kehidupan
yang panjang. Kita harus lari maraton. Makanya kita harus mempertahankan stamina kita. Kita harus jaga momentum kita. Memelihara kekuatan. Harus ada training untuk membangun kekuatan kita. Sebab kita ada dalam sebuah perjalanan yang panjang. Saudara perlu kuat. Kita ada dalam perjalanan yang panjang untuk mewarisi semua yang Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu dalam perjalanan kita perlu kuat. Haleluya. Alkitab berkata kepada kita, Tuhan akan menguatkan kita. Kalau kita terus berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita. Ada beberapa ayat yang saya mau saudara perhatikan. Di dalam Injil Lukas, di dalam perjanjian baru, kata krataiou ini hanya muncul 4 kali. Ya, kata krataiou ini hanya muncul 4 kali. Ya, 1 untuk Yohanes Pembaptis, 1 untuk Yesus, kemudian 2 yang lain dibilang untuk kita, which is 2 yang lain itu muncul di 1 Korintus 16 ayat 13 yang kita baca tadi, dan Efesus pasal 3 ayat 16. Nah, coba kita membaca Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Kata itu dipakai, sebab aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi kekuatan inilah yang kemudian akan memampukan saudara bertahan supaya kamu dapat bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Itu kalau saudara baca di ayat yang ke-17, ini berhubungan dengan kekuatan batin kita dalam menghadapi perjalanan yang panjang yang Tuhan akan bawa kita melewatinya. Nah, sekali lagi, kata ini penting buat kita, sebab inilah yang Tuhan mau kita mengerti. Dalam perjalanan panjang seringkali, sekalipun kita memiliki kekuatan fisik, kita juga perlu kekuatan mental dan kekuatan batin untuk tetap bertahan menghadapi tantangan. Kita perlu kuat dalam perjalanan panjang ini karena dalam perjalanan ini banyak tantangan, banyak masalah. Ada banyak orang gak kuat dengan tantangan, ya. Tantangan finansial, tantangan relationship, tantangan banyak hal, tantangan kehidupan, tantangan ketidakpastian seperti kita sedang hadapi sekarang. Ada banyak orang tidak siap. Mengapa? Mereka gak kuat. Tidak ada kekuatan dari dalam. Dari kekuatan batin yang dari akhirnya mereka menyerah. Mereka dikalahkan. Mereka dapat dikalahkan karena mereka tidak kuat. Mereka dikalahkan oleh keadaan mereka. Mereka dikalahkan oleh stres, oleh tekanan-tekanan, oleh kekhawatiran dunia ini menekan mereka. Sampai mereka dapat dikalahkan. Kita harus kuat. Mengapa? Sebab kita berjalan bersama dengan Dia. Haleluya. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan akan menguatkan kita. Saya suka sekali kalau kita fokus kepada Tuhan, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dari situ kita menarik kekuatan dari Tuhan. Kekuatan firman-Nya yang menguatkan kita. Nah, kita akan bahas nanti hal tersebut, tapi saya konsentrasi dulu dalam perjalanan. Saya mau kita baca di dalam Mazmur 84 ayat 7. Ada sebuah jaminan buat kita yang berjalan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang berjalan kepada Tuhan, yang selalu ingin menghadap Tuhan, yang selalu ingin memandang wajah Tuhan, yang selalu merindukan Tuhan, yang selalu ingin beribadah kepada Tuhan, yang fokus hidup mereka adalah menjadi seperti Kristus, yang fokus hidup mereka adalah memberitakan Kristus bagi orang lain, yang fokus hidup mereka adalah kerajaan Allah dan perluasannya di muka bumi ini. Mari kita baca Mazmur 84 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Sama kita baca ini. Kita baca Mazmur pasalnya yang ke-84 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Berbahagialah manusia
yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Tentu sudah tahu ziarah itu adalah salah satu bentuk penyembahan orang yang datang ke Yerusalem untuk berziarah ya. Apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Apa artinya? Kekuatan batin saudara, kekuatan mentalitas saudara akan melihat perkara-perkara yang paling buruk pun akan berubah menjadi hal yang baik. Saudara akan lihat sebagai opportunity yang baik. Karena dia bilang ini, engkau akan membuatnya, lembah Baka akan kau membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Haleluya. Itu apa itu? Orang kuat begitu. Orang yang punya kekuatan batin, kekuatan mental itu begitu. Ada di tempat yang sulit pun mereka melihatnya seperti tempat yang bermata air. Ada opportunity. Di sumber-sumber yang mengalir. Mengapa? Karena mereka punya kekuatan. Orang kalau punya kekuatan seperti itu. Kekuatan di dalam Tuhan. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kemudian ayat 7 saya suka banget. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Kalau orang dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, mereka tahu Tuhan menguatkan batin mereka. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Haleluya. Mengapa? Karena kekuatan datang dari Allah. Yang ketiga, mengapa kita perlu kuat? Ini penting sekali mengapa kita perlu kuat. Kalau kita baca dalam kitab Yosua, ya kita baca kitab Yosua, pasalnya yang pertama. Di sini saudara akan menemukan mengapa kita perlu kuat. Sebab yang kita bakal hadapi nanti ini, secara profetis buat kita semuanya, adalah hal yang tidak kita ketahui. Hal-hal baru. Makanya kita perlu kuat untuk dapat menyeberangi masalah ini. Dapat menyeberangi pandemi ini. Dapat menyeberangi pada satu titik yang berbeda sama sekali dalam normal baru. Kita akan masuk ke tempat yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Di dalam kitab Yosua pasalnya yang kita baca kitab Yosua pasalnya yang pertama. Itu saudara, kalau saudara lihat baik-baik ayat tersebut, saudara akan menemukan kata kuat itu muncul berkali-kali. Ya, ditulis dalam Alkitab muncul berkali-kali. Saya mau kita baca ayatnya yang ke-6, 7, dan 8. Atau sampai 9 lah. Saya mau bacakan buat saudara. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Pertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Sudah tahu kondisinya kan? Tuhan membangunkan Yosua sebagai pemimpin baru untuk menyeberangi sungai Yordan. Musa mau mereka seberangi, tapi buat Yosua ini pengalaman baru untuk masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan. Ya, mereka kemudian harus bangkit, harus bangun. Dan Tuhan katakan begini, aku bukan cuma meminta engkau kuat, aku perintahkan kepadamu untuk kuat. Untuk kuat itu perintah dari Tuhan. Kita harus menjadi kuat. Gak ada alasan untuk lemah. Mengapa saudara? Sebab yang ketiga adalah kita harus kuat untuk melintasi masalah ini dan mewarisi perkara-perkara yang baru yang Tuhan siapkan buat kita. Saya mempercayai
di pandemi ini kita akan lewati dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan akan menguatkan saudara untuk mewarisi hal-hal yang baru. Kalau kamu lemah, kamu tidak bisa mewarisinya. Kamu harus kuat untuk mendudukinya, untuk mewarisinya. Coba kita baca pemahaman yang sama yang disodorkan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-11. Coba kita lihat Ulangan pasalnya yang ke-11. Saya mau baca ayatnya yang ke-8. Di sini sama Yosua 1 ayat 6 yang kita baca tadi sampai ayat yang ke-9. Yang kita bakal baca juga ini adalah Ulangan 11 ayat yang ke-8. Dua-duanya memberitahukan bahwa sumber kekuatan kita adalah firman Tuhan. Untuk Yosua diberitahukan, engkau renungkan siang dan malam. Itu kunci kekuatan. Oh, ada orang mau cari kekuatan dengan cara yang lain. Gak bisa. Kunci kekuatan kita ada di firman Tuhan. Firman Allah lah yang membuat kita kuat. Di sepanjang Alkitab kita menemukan bahwa kunci kekuatan ada pada dua hal ini. Yang pertama firman Allah. Yang kedua adalah kuasa Roh Kudus yang turun dalam kehidupan kita. Firman dan roh yang bekerja bersama di dalam kehidupan kita akan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang batinnya kuat, mentalitasnya kuat. Bahkan itu berpengaruh pada fisik mereka. Sehingga imun mereka kuat. Mereka diperkuat oleh Tuhan untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan ini. Mereka dapat berdiri teguh. Dan bukan cuma berdiri teguh, mereka mewarisi apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Oh jelas, kita perlu sekali untuk kuat supaya kita dapat mewarisi apa yang Tuhan katakan. Coba lihat ayat yang ke-8. Jadi, ya Ulangan 11 ayat yang ke-8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ayat berikutnya, supaya kamu lanjut umurmu di tanah yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, memberikan kepadamu, kepada mereka dan kepada keturunan mereka satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya baca ayatnya ke-9. Apa artinya semuanya ini? Kita perlu kuat untuk dapat menduduki dan mewarisi semua yang Tuhan berikan buat kita. Dalam kitab Yosua, kita dapat kuat untuk menyeberangi masalah, sungai Yordan, kesulitan-kesulitan kehidupan ini. Untuk masuk dalam negeri terjanji, tanah janji yang Tuhan telah janjikan pada mereka. Tapi kata kuncinya adalah kita perlu kuat. Bahkan di kitab Yosua, aku perintahkan kepadamu untuk kuat. Begitu kata Tuhan kepada Yosua. Kekuatan ini penting, saudara. Saya mau saudara mempertimbangkan 3 hal ini. Kita tahu 3 hal mengapa kita perlu kuat. Saya mau saudara mempertimbangkan 3 hal ini. Yang pertama adalah kekuatan batin. Kekuatan batin kita inilah yang penting. Kekuatan batin inilah yang sangat penting buat kita. Kekuatan yang dari dalam ini penting. Saudara akan menemukan kekuatan batin karena ibadah-ibadah pribadi saudara dengan Tuhan. Ini memberikan akar kedalaman dalam kehidupan saudara. Ya. Tapi kemudian yang kedua adalah saudara harus memiliki kekuatan sikap mental. Saudara harus memiliki kekuatan sikap mental. Itu berarti pola pikir, ketaatan, sikap saudara terbangun begitu rupa untuk kuat berhadapan dengan apa yang Tuhan mau saudara hadapi. Tapi yang ketiga tentu saudara juga perlu memiliki sikap kekuatan fisik. Di mana Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Di Alkitab ditulis ada banyak orang yang ketika mereka lemah, mereka sakit, memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Untuk berdiri dan mengerjakan kehendak Tuhan. Oh ya, saya harus katakan kepada saudara, kita perlu kuat secara batin, kita perlu kuat secara sikap mental, artinya pola pikir, tapi kita juga harus kuat secara fisik. Kita perlu kuat. Nah ini semuanya
tentu Tuhan siapkan buat kita. Kekuatan datangnya dari Tuhan. Nah, kita sudah tahu kekuatan datangnya dari Tuhan. Tapi saya sudah katakan di depan, kita kuat karena apa saudara? Firman dan roh. Firman dan roh. Di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Saya mau kita baca ayat tersebut. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Yohanes memberitahukan kenapa anak-anak muda itu kuat. Dia katakan, kenapa mereka kuat? Dengan jelas dia beritahu, karena firman Tuhan ada di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Sekali lagi, kekuatan kita ada pada firman Tuhan. Ya, kita penuh dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, itulah yang memberikan kekuatan pada kita, memberikan semangat hidup pada kita, memberikan dorongan-dorongan positif dari dalam pada kita untuk mencapai tujuan Allah. Tapi tentu kita tahu kan, bukan cuma itu. Kita perlu kuat di dalam kekuatan rohnya juga. Kita sudah baca tadi di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6 tadi. Ya, kita baca di ayatnya yang ke-10. Di situ diberitakan bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kita menerima kuasa waktu Roh Kudus turun ke atas kita. Kuasa yang luar biasa ini. Benar kata Zakaria. Di dalam Zakaria pasalnya yang ke-4 ayatnya ke-6. Bukan kuat dan bukan gagah dari Zerubabel. Tapi oleh rohku kata Tuhan. Kekuatan Roh Kudus yang turun atas kehidupan kita. Kita lemah, kita ringkih. Kita ini sebenarnya fragile, kita gampang dikalahkan. Tapi haleluya, ada kekuatan dari Tuhan. Itulah sebabnya orang percaya tidak punya alasan untuk berkata saya nggak kuat. Dengan kemampuanmu kamu nggak kuat. Tapi sekarang Tuhan oleh rohnya dan oleh firmannya telah menguatkan kita. Itulah sebabnya kita perlu bangkit berdiri dan menyatakan kekuatan Allah. Menyatakan semua yang dahsyat yang Tuhan sudah bawa dalam kehidupan kita. Saudara, kita sudah lihat bukan bahwa ada 3 alasan mengapa kita perlu kuat. Yang pertama adalah kita sudah tahu. Kita perlu kuat karena kita adalah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Yang kedua kita perlu kuat karena kita ada dalam sebuah perjalanan yang panjang untuk masuk pada apa yang Tuhan inginkan. Tapi juga kita paham kita perlu kuat untuk masuk menduduki dan mewarisi semua perjanjian yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita perlu kuat secara batin, kita perlu kuat secara sikap mental, tapi kita juga perlu kuat secara fisik. Kita perlu latih kehidupan kita, kita perlu jaga hidup kita, kita perlu istirahat yang baik, kita perlu punya hubungan yang baik dengan orang yang membuat kekuatan kita supaya kehidupan kita terisi dengan hal-hal yang dapat membangun kehidupan kita. Jelas saudara, semua ini adalah bertujuan supaya kita dapat melakukan kehendaknya. Dan Tuhan mau menyatakan kehendaknya untuk kita. Di dalam kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-16. Ayat saya yang terakhir dan saya akan selesai dengan ini untuk kita sekalian. Kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-9 berkata sebagai berikut. Karena mata Tuhan ini menjelajah seluruh bumi
untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Alkitab beritahu pada kita, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati. Saya mempercayai kita akan terus memperoleh kekuatan dari Tuhan kalau totalitas hidup kita serahkan kepada Tuhan. Hati kita, hidup kita, perasaan kita, semua yang ada dalam kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, kita persembahkan kepadanya. Totalitas hati yang dipersembahkan akan menarik kuasa Tuhan turun atas kehidupanmu. Sebab Tuhan lagi tunggu di mana orang yang punya totalitas ini, Dia akan berikan kekuatan kepada mereka untuk mereka dapat melakukan kehendak-Nya di muka bumi ini. Hari ini mata Tuhan tertuju pada saudara. Dia mau memenuhkan kehidupan saudara dengan kekuatannya untuk dapat berdiri teguh, memenangkan pertempuran-pertempuran, memenangkan semuanya, berjalan, menduduki dan merebut semua warisan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupanmu. Saya mempercayai kita semua perlu menjadi kuat. Jangan lupa, kita lemah, tapi Tuhan kuat. Kita tidak berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kuasa Tuhan. Hari ini mungkin engkau telah lelah, capek, enggak kuat. Karena engkau telah menggunakan kekuatanmu sendiri. Engkau telah menggunakan semua kemampuanmu. Tuhan mengatakan kepadamu, coba berhenti gunakan kekuatanmu. Sekarang berikan seluruh hidupmu pada Tuhan secara total. Biar kekuatannya turun atas kehidupanmu. Supaya kamu dapat menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Supaya kamu dalam perjalanan ini kian lama, kian kuat. Tapi juga engkau akan menduduki dan mewarisi semua janji dan perjanjian Tuhan yang Dia telah berikan untuk saudara. Rock Makassar, sudah waktunya kita menjadi kuat dan menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.